Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. General virtual Man Insan Cendekia Tanah Pelajaran 2021-2022 Senin 2021 telah bergabung yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bapak Dr. Haji Muhammad Tamrin, yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Dr. Anda MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Tanah Laut Bapak Muhammad Rusdi Hilmi FA, Kepala Siswaan pada bidang pendidikan madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dr. Andos Haji Adenan MPD, Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut Bapak Kepala Man Insan Cendekia Tanah Laut di MPDI bersama Kepala Urusan Tata Usaha dan para wakil Ketua Komite Man Insan Cendekia Tanah Laut Kamar Zaman beserta para pengurus komite, guru dan Man Insan Cendekia Tanah Laut, para orang dan siswa Man Insan Cendekia Tanah Laut dimanapun berada, yang puji syukur kita panjatkan Subhanahu wa ta'ala karena di tengah situasi dan keadaan sekarang ini kesehatan dan kesempatan untuk berhadir bersama acara ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Acara hari ini marilah bersama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, teriring semangat dan harapan semoga jalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin Syarif Istihai. Kepada Bapak dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma wa zayyina bil ilmi wa jammilna bil afiyah. Allahumma aftah alayna حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. علما وارزقنا فحما ربي زدنا علما وارزقنا فحما من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب على الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, berikut laporan Kepala Taman Laut oleh Bapak Hilal Najmi SAG MPD. Silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang sama-sama akan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bapak Dr. Haji Muhammad MPD, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Tanah Laut Bapak Haji Muhammad Rusdi Hilmi MA, yang saya hormati Kepala pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan Ibu Dr. Anda Hajah Halimah Sa'diyah. Yang saya hormati Kepala
kurikulum dan kesiswaan pada bidang pendidikan madrasah Bapak Adnan, yang saya hormati madrasah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, Bagian Pesti, yang saya hormati Komite Madrasah beserta seluruh jajaran di Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah, Bapak dan Ibu Dewan Guru serta tenaga kependidikan Pendidikan Tanah Laut Kalimantan Selatan. Yang kami banggakan, Bapak dan Ibu Poli siswa Mandinsan Cendekia Tanah Laut, anak-anak kami, siswa dan siswi kelas 10 tahun pelajaran 2022 yang kami sayangi dan banggakan. Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan baik ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan bertatap muka berdua dalam rangkaian Stadium General tahun pelajaran 2020. Doa dan salam selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar salam juga pada keluarga para sahabat beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir nanti. Menyampaikan ucapan selamat datang menjadi bagian keluarga besar Mandinsan Cendekia Tanah Laut bagi anak-anak kami, siswa dan siswa tahun pelajaran 2021-2022. Ini adalah generasi ke-6 operasionalkannya Mandinsan Cendekia Tanah Laut Kalimantan Selatan di tahun 16 yang lalu. Dan hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Selatan yang saat ini berada di ruang Zoom bersama adalah penggagas dan inisinya Mandinsan Cendekia Tanah Laut Kalimantan. Setelah dulu beliau sebagai Kepala Kantor Kementerian Laut hingga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi tugas mulia di pusat, beliau pun selalu memberi bimbingan kepada kita dalam rangka madrasah yang baru lahir ini sehingga dapat berjalan hingga tahun ini. Ini adalah kita bersyukur hari ini beliau berkenan pesan memberikan arah kepada kita di Stadium General di tahun ini. Izin Bapak Kakak Wil, hadirin sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami laporkan dalam kesempatan yang baik. Pertama, seleksi nasional peserta tahun pelajaran 2021 di tahun 2021 ini pendaftar seluruhnya adalah 411. Jumlah ini lebih kecil dibanding jumlah tahun sebelumnya. Kita memaklumi bahwa pandemi ini sangat berdampak kepada input siswa di Mandinsan dan yang terjadi sesuai kota adalah laki-laki berjumlah 39 orang, perempuan berjumlah 41 orang. Alumni MTS berjumlah 45 orang dan alumni dari SM jumlah 35 orang. Adapun sebaran alumni tahun 2021 di berbagai perguruan tinggi SNMPTN maupun SBMPTN di atas Indonesia di Institut
Teknologi Universitas Gajah Mada, di Institut Teknologi 10 November, di Universitas Brawijaya, Universitas Yogyakarta Negeri Malang, dan Universitas Lambung Mangkurat yang ada di Banua kita. Selanjutnya yang diterima melakukan IKIN tersebar di UIN Maulana Malik Ibrahim Antasari Banjarmasin, UIN Sunan Ampel Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga, dan UIN Wali Songo. Berikutnya yang dapat kami lapor panjang tahun pelajaran 2021, 2020 dan 2006 kita dapat meraih berbagai di event akademik maupun di event non akademik, diantai 3 medali di tingkat internasional, di tingkat nasional, di 30 di tingkat provinsi, dan 60 medali di tingkat. Bapak dan Ibu kami hormati, masa pandemi COVID-19 merugikan kehidupan bermasyarakat dan tidak terlepas di dunia pendidikan juga terdampak akibatnya. Oleh sebab itu, pada masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2022 dilaksanakan secara daring. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Kemudian yang kedua, surat yang Islam, yang ketiga surat Direktur KSKP Madrasah, dan keempat surat KSKP Madrasah tentang penyelenggaraan madrasah tahun pelajaran 2021-2022 pada masa 19. Dan kita sangat sadar bahwa pandemi ini segala tatanan kehidupan seperti yang kami sampaikan. Ada loss learning yang dialami selama pelajaran setahun ini di masa pandemi COVID. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, adalah tanggung jawab orang tua dan pemerintah. Di antara 3 ranah pendidikan yang kita adalah knowledge, pengetahuan, sikap, dan skill, keterampilan. Pembimbingan terhadap knowledge dapat selalu kita baiknya, namun 2 ranah yang terakhir kami sedang lebih banyak berada di tangan dan para orang tua. Apa itu? Yaitu tentang skill, bagaimana pembiasaan karakter yang baik itu didampingi orang tua siswa masing-masing. Selanjutnya kami mohon arahan, bimbingan, dan pesan-pesan will kepada kami semua di general pada hari ini. Terima kasih atas segala kekurangan. Wabillahi warida walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin yang kami hormati, mari kita ikut bersama yang akan disampaikan Bapak Dr. Haji MPD. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Selatan. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa lina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dan saya muliakan sekalian, khususnya anak-anakku di Insan Cendekia tahun ajaran 2001-2022. Yang saya hormati bersama kita Kepala Bidang Pendidikan Madrasah kami Kementerian Agama Selatan beserta yang saya hormati Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut dan yang saya hormati Madrasah Aliyah bersama saya, di samping saya Bapak Linan Negeri dan yang saya cintai dan Bapak Ketua Komite Madrasah Aliyah, para anggota yang berhadir, yang saya banggakan, anak-anakku yang selalu diberkahi Allah, para siswa harapan bangsa sebagai harapan cita-cita bangga anak-anak siswa ya menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak sekalian yang saya hormati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Au muta'aliman fi'an, au muhibban, wala takun khamisan." Jadilah orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan, jadilah orang yang belajar, jadilah mustami mendengarkan dan menjadi cintai, dan jangan menjadi orang yang lima yang mengajar, tidak belajar, malah membenci begitu. Jadi mudah-mudahan anakku semuanya atas dukungan Bapak, kedua orang tua yang kita cintai, orang tinggi, anak-anak kita, doakan mereka pada sholat, setiap habis sholat atau apa, karena dengan doa itu adalah bentuk ruhul ibadah. Ma'asyiral muslimin, para orang tua yang saya muliakan, ibu muliakan, anak-anakku menjadi anak yang soleh dan sehat. Jadi dalam kegiatan pada saat ini, paparkan madrasah garda terdepan dalam penguatan madrasah. Kita lihat bahwasanya beragama ini adalah bagian daripada Kementerian Agama. Next, kita lihat di sini paparan yang saya sampaikan. Agama merupakan salah satu kebijakan strategis di Kementerian Agama. Dia ada penguatan moderasi, ada man-IC, tentunya bahwa pendidikan di Tenggara paham ekstrim. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi pendidikan ini di tengah kehadiran insan cendekia di tanah laut harus dapat kebermanfaatan
dan kebaikan melalui penguatan moderasi beragam. Next, kita lihat selanjutnya. 184 tahun 2019 tentang pedoman kurikulum pada madrasah diterbitkan dan memberi aturan bagaimana berinovasi implementasi kurikulum madrasah serta memberi dan mengembangkan kekhasan madrasah. Jadi dia untuk mengembangkan kekuatan karakter kita untuk saat ini tidak bisa berinteraksi di dalam berada bertemu bersama. Ini adalah penguatan karakter virtual sementara sesudah pandemi COVID. Semoga pandemi COVID-19 ini berlalu, hanya melanda masyarakat Kalimantan Selatan. Pandemi COVID ini juga melanda dunia. Kita lihat KMA 183 tahun bahwa tujuan pengembangan kurikulum PAI yaitu manusia Indonesia agar memiliki pola pikir keagamaan yang moderat, inklusif, religius, serta memiliki kemampuan pribadi dan warga negara yang beriman, berakhlak mulia. Saya ingin tekan tujuan yang utama untuk membentuk anak-anakku. Karena ini adalah menjadi sampling bagi kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena dalam Al-Quran menyatakan laqad fi Rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasul itu terdapat contoh suri tauladan. Yang lain menyatakan wa innaka lazim, Rasulullah mempunyai akhlak budi pekerti. Hadirin sekalian yang saya hormat, jadi kita lihat dalam visi Kementerian Agama dan tujuannya adalah meningkat agama dalam menjalankan ibadah, penguatan agama dan kerukunan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, meningkatkan yang memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing yang peningkatan budaya birokrasi kepemerintahan yang nah ini kita lihat visi terwujudnya masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang taat, rukun, cerdas, sejati dalam rangka mewujudkan masyarakat provinsi daulat, mandiri, berkepribadian dan berlaku. Misinya adalah meningkatkan ajaran serta meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Nah jelas man insan pendidikan ini pendidikan agama. Di sana anak-anak kita bagaimana beretika, bagaimana nanti bagaimana nanti bertata krama yang baik, makan yang tertib, kemudian bagaimana orang tua, kemudian bagaimana berakhlak dengan bagaimana cara beribadah yang baik, yang Al-Quran dan As-Sunnah. Next, kita lihat istilah moderasi. Saya ingin sampaikan, beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, cara perilaku selalu mengambil posisi di tengah, adil, tidak ekstrim dalam beragama, yang terbaik, tidak mengatakan
orang itu katakan orang itu keliru dan dia ada di tengah, hanya adalah adil dan berimbang. Memandang, menyikapi dan mempraktekkan di hidup berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan sesuai dengan mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Mental moderat, adil, berimbang keberagaman dalam berkhidmat membangun. Setiap warga Indonesia memiliki hak kehidupan yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama dan menenteramkan. Oke, nah ini kita ada program moderasi beragama, satu jalan yang di tengah dalam pemahaman, pengamalan dan perilaku agama sehingga tidak terjebak pada pemahaman yang ekstrim. Tujuan moderasi beragama yaitu manusiawi, sesuai fitrah dan harkanya, beragama yang profetis sesuai dengan besar kemanusiaan, nilai kebenaran, ketaatan, binik Islam dan sunatullah. Beragama membumi, tidak formalitas, tidak hanya simbolis, apalagi pragmatis, tidak beria dan ada istiadat dari moderasi. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam pertengahan agar kamu menjadi saksi di atas, agar Rasul Muhammad menjadi saksi. Nabi bersabda, nah di sana kita lihat dalam artinya itu adalah adil. Kami jadikan kamu satu umat yang terbaik. Next. Pengarusutamaan moderasi beragama ada memajukan kehidupan umat manusia kepada memajukan kehidupan umat. Kita lihat man Ike, insan cendekia ada di Indonesia yang tidak keliru. Man Ike termasuk di yang berada di Kabupaten Tanah Laut. Sampaikan terima kasih kepada Bupati yaitu Bapak Ardiansyah yang tuh saya menguruskan menghibahkan 10 hektar untuk Kabupaten Tanah Laut. Itu jabatan saya sebagai kepala kantor Kementerian Agama Tanah Laut. Anggaran pertama senilai ya untuk pembangunan ini. Dan alhamdulillah jumlah bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah untuk membangun ini kita lihat sehingga pada Man Ike Tanah Laut itu saat saya sangat banyak laporan dari kepala Man Ike bahwa perguruan tinggi nasional dan mereka bisa ditempatkan dimanapun untuk masuk perguruan kita. Kemudian menjunjung tinggi mulia, insya Allah anak-anak kita mohon maaf kepada ketua komite, anggota anakku yang tercinta, anak-anakku yang kubanggakan, masuk Man Ike, insan cendekia dimanapun termasuk. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Anak-anak yang masuk ke Man Ike ini tereliminasi yang milenialnya lah begitu. Mereka tidak masuk di sini. Dan saya ingin ceritakan, kepala kanwil juga tidak lulus. Anak tidak lulus
masuk izin pejabat yang minta kepada saya nitip. Oh, saya kan anak saya yang dipelihara, anak sana ini saya mohon maaf untuk masuk itu sekalian, orang tua murid yang hadir pada saya, tolong anaknya dibantu karena tidaklah mudah untuk masuk izin dengan ketentuan, dengan kriteria. Kan mohon maaf, pernah ada anak yang pejabat masuk dipaksakan 6 bulan dia keluar. Sangat ketat gitu pendidikannya. Kemudian tata cara etikanya. Kenapa saya ingin sampaikan sesuatu yang perlu kita perhatikan untuk bersama-sama mendukung anak-anak kita. Kita lihat juga menghormati manusia laki-laki dan perempuan. Nah, di sini bidang yang baik. Kemudian wasatiyah, sikap praktek keberagaman yang di tengah, bahkan perdamaian, kemudian menghargai kemajuan, bukan pengaristamaan, moderasi beragama. Next, kita lihat strategi penguatan moderasi beragama, sikap materi moderasi beragama pada mata pelajaran, pemberian wawasan tentang moderasi beragama, ta'awud siswa madrasah, masa perkenalan siswa, termasuk saya diberi kesempatan untuk berhati menyapa orang tua siswa, untuk bersama siswa-siswa saya. Saya juga adalah produk dari Pak. Jadi insya Allah ya lulusan madrasah bisa menjadi orang yang bisa diharapkan oleh orang tua yang tahu tentang adat, menghormati kedua orang tua. Bahkan kepada anak-anakku, kesuksesan kita dan keberkahan kita adalah orang-orang yang menghargai kedua orang-orang yang menghormat kepada kedua orang tuanya, mendapatkan pengetahuan. Mereka akan mendapat berkahan. Aku wasiatkan kepada manusia, kepada kedua orang tuanya, yang mana ibunya susah di atas susah, mengasuhnya selama 2 tahun. Sayyidal insana biwalidayhi hamal wahnan ala wahni wa kisaluhu anushkurli wali walidayka ilayam masih. Yang terakhir, anushkurli, bersyukurlah kepada kata Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Wali walidayka ilayam masih. Nah, inilah jangan lupa ridha Allah fi ridal walidain, Allah fi syukur walidain. Keridhaan Allah tergantung tua, dan marahnya Allah tergantung kepada mereka. Jadi sukses anak-anakku, sukses karena taat kepada orang tua. Jangan lupa, dan ayah yang telah memberikan bantuan untuk masuk sekolah, untuk mendoakan selalu setiap ibu yang mengandung, ibu yang mengasuh, sampai berani dengan orang tua. Jangan sampai kepada kedua orang tua. Inilah yang akan menjadi sukses kalau orang menghormati kepada orang tua. Itu salah. Orang yang akan berhasil nanti menjadi orang yang dapat dihargai oleh manusia, dia mendapatkan ridha kedua orang tua. Ini yang terjadi. Siapapun, apakah dia cerdas, apakah sekolah di mana saja, tetapi kalau dia menghormat kepada kedua orang tua, dia berani dengan orang tua, tereliminasi.
dia akan tidak mendapatkan dalam hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan keberkahan dan kejarannya. Maka itu tolong untuk selalu bertakjim, mencium tangan kedua orang tua kita. Semoga beliau selalu Allah. Apalagi dalam pandemi COVID ini, kita tidak tahu rezeki kita tidak datang, kita tidak tahu sesuatu yang gaib itu di antaranya tentang umurmu, tentang jodohmu, tentang turunnya hujan, tentang maka ini ya saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, ma'asyiratullah, hadirin sekalian yang dimuliakan, aku yang selalu mendapatkan kebaikan keberkahan, memberikan literasi tentang moderasi beragama di perpustakaan. Jadi kalau nanti sudah bisa masuk, kita dan melihat madrasah, kemudian ada pembinaan kita, materi KBM malam yang muatkan Pak. Di sana juga malam kita diajarkan untuk berdoa, untuk berdoa, untuk berzikir kepada Allah. Hadirin sekalian, kita lihat program yang ditanamkan dalam moderasi beragama, yaitu penguat keagamaan. Tahapan di mana seseorang beragama, mengerti agamanya sendiri, memahami agama yang berbeda, sehingga perbedaan tanpa menyeret ke arah rivalitas dan pemusuhan. Kemudian untuk menjadi titik temu dengan agama-agama yang ada. Kita juga Islam mengajarkan menghormati agama Kristen, Katolik, agama Hindu, dan agama yang selain. Semua mereka adalah manusia yang diciptakan Allah, tidak menjadi kita untuk menjaga jarak. Lihat selanjutnya, ini profil karakter utama bagi siswa yang ditanamkan dalam agama, kebijakan, wisdom. Kebijakan itu sudah diajarkan dalam agama. Kita berakhlak, bagaimana kita berdakwah. Wah, itu kan ada juga ketentuan. Udu'u sabil hikmat wal mau'izatil hasanah wa jalatil ya'san. Ajaklah manusia dengan kebijakan, wisdom, dengan berdiskusi dengan cara yang arif dan bijaksana. Kemudian pesan bagi kita, ada nilai keberanian kita menyampaikan, baik tetap mengedepankan bahwa nilai-nilai keagamaan sesuai dengan dan al-hadis. Next. Nah, ini di dalam beragama yang dimiliki siswa, memiliki pengas berilmu, dan berilmu ini begini, pas kalian orang murid yang saya hormati, berbeda anak tidak. Yarfa'illahu allazina minkum allazina utul ilma darajat. Jadi itu diangkat beberapa derajatnya dari orang lain, mampu mengendalikan emosi, tidak jadi kemampuan mengendalikan emosi. Bagaimana Kamal ada 4 orang ya dalam siswa itu, dan ada dalam satu kamar ada 4 orang. Kemudian ada toiletnya. Di sini diajarkan bagaimana saling mendahului atau mendapatkan posisi yang terbaik. Bahasa Banjar itu begiliran, masuk ke kamar mandi, mengendalikan diri di rumah kan ya maunya. Tapi kalau di sini ada aturan
ada berhati-hati, kemudian saling toleransi, saling ada ini komunikasi yang baik lah. Inilah diajarkan. Next kita lihat, nah ini mau bisa dimaknai dengan tidak mengurung diri, itu melainkan inklusif terbuka, melebur berada berbagai komunitas yang positif dan belajar. Di era disrupsi teknologi dan informasi sekarang, di mana setiap individu mengalami banjir informasi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, anak-anak kita yang sekarang ini memang agak susah bagi kita, karena mereka pemegang hati ini dan yang menjadi musuh utama bagi kita untuk mudah-mudahan dengan pandemi COVID-19 anak-anak kita cepat masuk pondok, anak-anak kita cepat, dan inilah keluhan masyarakat, keluhan orang tua kepada kami yang disampaikan kepada kepala madrasah buka begitu, tapi karena memang ketentuan tim gugus tugas COVID nasional, daerah, madrasah atau pesantren atau sekolah yang boleh tatap muka, kita mengikuti aturan protokol kesehatan yang pesan moral keberagaman, menjaga keberagaman di Indonesia merupakan sebuah untuk menjaga bangsa ini dari perpecahan, kehancuran karena retaknya hubungan antar umat beragama, sehingga nasi beragama bukan hanya disampaikan atau tetapi lebih pada aksi bersalah, termasuk pendidik teman madrasah untuk terus menanamkan moderasi beragama setiap ucapan maupun tindakan. Selebihnya mari kita berdoa untuk keselamatan, kesehatan, dan keutuhan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna umat Sayyidina Muhammad, Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana wa zurriyyatina qurrata a'yun muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Usikum wa nafsi wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian acara Rasta dan Insan Cendekia Tanah Laut tahun pelajaran 2022. Selaku pembawa acara, saya mohon yang kurang berkenan dalam membawakan acara ini. Semoga lagi dalam acara kesempatan yang berbeda. Kita tutup acara sama-sama membaca hamdalah. Akhiru kalam ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bapak Kanwil. Sama-sama. Parah lagi. Terus sekalian terima kasih ya sudah bergabung di
Selamat dan sukses buat Bang Ici teh. Amin. Semoga untuk anak-anak kita semuanya. Terima kasih buat Azan gurunya. Izin live ya. Semoga cepat kita ketemu Iya, ya. sama-sama. Waalaikumsalam.